Pernah kebayang nggak uang puluhan juta rupiah yang udah susah payah kita bayarkan buat kuliah, malah ditahan sama pihak universitas? Nah, ini beneran terjadi sama sebuah keluarga di Indonesia dan akhirnya memicu perseteruan antara aturan kampus yang kaku dan permohonan dari sisi kemanusiaan. Yuk, kita bedah kasusnya bareng-bareng. 57.500.000 rupiah. Coba deh bayangin, uang sebanyak ini ditahan tanpa ada kepastian sama sekali. Angka inilah yang jadi pusat dari semua perdebatan yang akan kita bahas. Jumlah yang, ya ampun gede banget kan buat siapapun. Jadi, ini dia inti masalahnya. Ada sebuah keluarga yang minta pengembalian dana pendidikan karena anak mereka mengundurkan diri. Tapi Universitas Brawijaya malah menahannya. Disinilah terjadi benturan antara prosedur institusi yang kaku dan kesulitan pribadi yang sangat mendesak. Biar kita semua paham betul duduk perkaranya, kita bakal lihat kasus ini dari beberapa sudut pandang ya. Kita mulai dari awal sengketanya, terus kita dengerin argumen dari pihak keluarga, dan tentunya kita juga harus dengar posisi universitasnya gimana. Abis itu, kita bakal cari tahu kenapa masalah ini jadi buntu, dan terakhir, kita akan tarik ke pertanyaan yang lebih besar. Aturan atau empati, mana yang lebih penting? Oke, kita masuk ke bagian pertama. Jadi, semuanya itu berawal ketika seorang calon mahasiswa, sebut saja IEM, memutuskan buat mengundurkan diri dari Universitas Brawijaya. Padahal, dia udah bayar biaya pendidikan, dan tahun ajaran bahkan belum dimulai. Uang yang udah dibayarkan ini itu ada dua komponen utama. Pertama, ada UKT atau uang kuliah tunggal. Terus yang kedua ada IPI, yaitu iuran pengembangan institusi. Nah, total dari keduanya itu mencapai lebih dari 57 juta rupiah yang sekarang jadi sumber sengketa. Sekarang, yuk kita coba lihat dari sudut pandang keluarganya. Buat mereka, ini tuh bukan cuma soal uang loh, tapi ini soal keadilan dan soal timing. Argumen mereka ini kuat banget dan kuncinya ada di urutan kejadian. Nah, ini dia bagian yang paling menarik dari lini masanya. Pihak keluarga itu resmi mengundurkan diri tanggal 9 Juli. Anehnya, aturan universitas yang bilang kalau UKT dan IPI nggak bisa dikembalikan, itu baru diterbitkan 22 hari kemudian, yaitu tanggal 31 Juli. Ini poin krusial banget buat keluarga. Mereka merasa aturan ini kok kayak berlaku surut gitu, kan jadi nggak adil buat mereka. Di balik semua argumen legal, ada sisi manusianya. Sang ayah, Pak Indra Setiawan, negasin kalau jumlah uang segitu tuh besar banget buat keluarganya. Apalagi karena beliau baru aja kena pemutusan hubungan kerja. Kutipan ini benar-benar nunjukin tekanan ekonomi yang nyata yang lagi mereka hadapi. Jadi, kalau kita rangkum, klaim utama dari keluarga tuh begini. Intinya, mereka merasa aturan no refund itu nggak adil karena baru ada setelah mereka mundur. Mereka juga bilang, nggak pernah tuh ada yang ngasih tahu atau minta mereka tanda tangan perjanjian apapun yang bilang uangnya bakal hangus. Dan yang paling bikin frustrasi, mereka merasa digantungin berbulan-bulan tanpa ada kepastian sama sekali. Oke, sekarang kita ganti kacamata. Kita coba lihat gimana Universitas Brawijaya memandang masalah ini. Kalau buat mereka, ini murni persoalan menegakkan regulasi institusi. Pihak universitas ini berpegang teguh pada aturan internal mereka sendiri, yaitu Peraturan Rektor Nomor 44 dan 47 Tahun 2023. Menurut mereka, ya peraturan inilah yang jadi dasar kebijakan kalau UKT dan IPI yang sudah dibayarkan nggak bisa ditarik kembali dalam kondisi tertentu. Dan kutipan dari Rektor Universitas Brawijaya, Profesor Widodo, ini benar-benar merangkum posisi mereka dengan jelas. Beliau bilang, ini bukan soal mereka nggak punya empati, tapi ini soal mengikuti rule of the game alias aturan main yang berlaku buat semua. Ini pandangan yang murni institusional berdasarkan prosedur. Nah, karena kedua belah pihak sama-sama keras dengan pendiriannya, komunikasi pun jadi buntu. Terus, apa ada upaya buat cari jalan tengah? Pihak keluarga sampai membawa kasus ini ke Ombudsman Republik Indonesia. Tapi sayangnya, proses mediasi yang coba difasilitasi oleh Lembaga Pengawas Pelayanan Publik ini juga nggak berhasil nemuin kesepakatan. Kebuntuan ini terus berlanjut. Di tengah jalan buntu ini, Rektor tiba-tiba ngenalin satu pihak baru ke dalam diskusi, BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, ini adalah lembaga audit negara yang tugasnya memeriksa keuangan negara, termasuk yang ada di universitas negeri. Slide ini nunjukin banget betapa bedanya cara pandang kedua belah pihak. Keluarga ngelihatnya ini masalah keadilan. Aturan itu kan belum ada waktu mereka mundur. Sementara itu universitas sekarang ngebawanya ke ranah hukum dan audit negara dengan bilang kalau pengembalian dana harus dapat persetujuan dari BPK dulu.
Kasus ini pada akhirnya membawa kita pada sebuah perdebatan klasik yang skalanya jauh lebih luas, melampaui gerbang Universitas Brawijaya itu sendiri. Apa yang kita lihat di sini tuh sebenarnya cerminan dari konflik yang sering banget terjadi. Benturan antara institusi besar yang harus menegakkan aturan standar buat semua orang, dengan individu yang lagi menghadapi keadaan pribadi yang unik dan mendesak. Pada akhirnya, kasus ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar. Sampai di mana sih sebuah institusi harus menarik batasannya? Kapan aturan harus ditegakkan tanpa kompromi? Dan kapan empati harus didahulukan? Jawabannya, emang nggak pernah mudah. Terima kasih sudah menyimak.